Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas A yang beranggotakan Adinda Widya Salina, Gita Karisma, Nadia Dindra, dan Yusfi Sirli Aminina akan mendiskusikan tugas soal yang dibagikan. Ya. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Menurut Richard L. Duff, budaya dapat dianalisis pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, artefak yang termasuk pada pakaian, pola perilaku, simbol fisik, upacara organisasi, tata letak kantor, yaitu semua hal yang dapat dilihat, didengar, dan diamati seseorang dan penglihatan para anggota organisasi. Nilai-nilai dilihat dari cara orang menjelaskan dan membenarkan apa yang diperbuat, dapat diinterpretasikan dari kisah-kisah, bahasa, dan simbol organisasi yang dapat digunakan para anggota untuk menggambarkan dirinya. Asumsi-asumsi dasar dan keyakinan merupakan inti dari budaya dan secara di bawah sadar membimbing perilaku dan keputusan. Selanjutnya, yang kedua, apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi? Secara sosiologi, subkultur merupakan sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subkultur dapat terjadi karena perbedaan usia anggota, ras, etnisitas, kelas sosial, gender, estetika, religi, politik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Anggota dari suatu subkultur biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Adanya subkultur di tengah masyarakat tentu saja menimbulkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Keuntungan atau dampak positifnya yaitu menciptakan toleransi antara budaya dominan dengan marginal. Realita adanya subkultur di masyarakat sebenarnya dapat menciptakan rasa toleransi atau saling menghargai. Selanjutnya, sebagai konstruksi bagi pemerintah atau pemimpin, dijadikan cermin bagi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah diterima dengan baik atau justru mendapat penolakan. Sedangkan untuk kerugian atau dampak negatifnya, itu menimbulkan keresahan, tidak dapat dipungkiri dengan adanya subkultur menimbulkan keresahan tersendiri bagi warga masyarakat. Sebab kebanyakan subkultur bersifat negatif dan dikonotasikan sebagai sekelompok orang yang berperilaku menyimpang. Yang kedua, sebagai aksi pembangkangan. Subkultur tersebut dirasa merupakan tempat di mana ia bisa merasakan kebebasan untuk berperilaku sesuai dengan pemikirannya. Dan yang ketiga, menimbulkan konflik. Adanya subkultur di masyarakat merupakan celah atau kesempatan timbulnya sebuah konflik. Yang ketiga, apa yang Anda atau kita pahami tentang model sosial, organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi, dan organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Jaringan dan nilai-nilai sosial yang dapat memfasilitasi individu dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama adalah secara efektif dan efisien, hubungan atau interaksi sosial, wujud nyata dari modal sosial yaitu adat dan nilai budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar atau empati, kejujuran, kearifan lokal dan pengetahuan lokal, jaringan dan kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat, kemandirian masyarakat. Kemudian ada aspek atau unsur penting dalam modal sosial. Yang pertama itu partisipasi dalam suatu jaringan. Yang kedua reciprocity, saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok. Yang ketiga trust atau rasa percaya. Yang keempat rules, sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota. Yang kelima network atau jaringan antara manusia. Ada 3 tatanan
Contoh organisasi yang memiliki 3 tingkat modal sosial. Yang pertama makro atau tinggi, misalnya setingkat negara, organisasi berupa institusi pemerintah, aturan hukum, kebebasan sipil, dan politik. Yang kedua ada meso atau sedang, organisasi setingkat masyarakat, dan organisasi sekolah. Dan yang terakhir ada mikro atau kecil, yaitu organisasi setingkat individu dan keluarga. Nomor 4, apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klan? Jelaskan. Ya, karena budaya birokrasi cenderung otoriter, sedangkan budaya klan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan karyawan sebagai rute menuju kinerja tinggi, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan serta komitmen yang lebih besar kepada organisasi. Budaya birokrasi adalah kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Namun, budaya birokrasi ini rawan oleh penyelewengan kekuasaan sehingga akan kurang berorientasi pada karyawan. Sedangkan budaya klan adalah budaya kerja yang mengutamakan kepentingan kelompok dan rasa kekeluargaan di dalam perusahaan. Budaya klan sangat ramah terhadap karyawan dan berorientasi pada karyawan, sehingga karyawan dapat merasa nyaman. Yang kelima, mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Jelaskan. Karena dengan kepemimpinan yang berbasis nilai, pemimpin akan lebih mengerti dan lebih menghargai orang lain. Contohnya, dengan memperlakukan dengan adil dan tidak pernah merendahkan orang lain. Ya, karena nilai-nilai perusahaan sangat diperlukan untuk kegiatan sehari-hari perusahaan tentang hubungan antar individu seperti pemimpin dan karyawan maupun sebaliknya. Karakteristik pemimpin berbasis nilai, yang pertama perilaku antar pribadi. Memperlakukan orang dengan hati-hati, bersikap membantu dan baik hati, mendukung orang lain dan mempertahankan hubungan positif. Yang kedua, tindakan dan harapan pribadi. Memegang diri pada standar etika yang tinggi, berusaha untuk jujur, rendah hati, integritas, dan menerima tanggung jawab terhadap kegagalan etis. Yang ketiga, keadilan dengan orang lain. Memperlakukan semua orang dengan adil, tidak merendahkan orang lain, dan menerima kesalahan orang lain. Yang terakhir, kepemimpinan organisasi, mengartikulasikan dan mengkomunikasikan etika, memegang tanggung jawab orang, dan mendapatkan etika di atas kepentingan jangka pendek. Kemudian selanjutnya yang keenam, apakah Anda menyadari situasi di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika seperti didorong untuk menggelembungkan akun pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Jelaskan. Ia menyadari perkembangan moral individu dapat menjadi hal yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Sebab ketika ia berada di suatu lingkungan, maka dia akan memiliki moral yang tidak jauh berbeda dengan orang yang berada di lingkungannya. Soal nomor 7, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Kesetaraan harus ada, baik dari suatu golongan ke golongan lainnya, agar terjadi keseimbangan dan menciptakan budaya organisasi yang baik. Kesetaraan tidak hanya soal gender, tetapi latar belakang setiap orang juga harus memiliki kesetaraan. Kesetaraan menjadi nilai penting karena bisa membuat kinerja dan produktivitas karyawan meningkat, membentuk lingkungan kerja yang lebih menghargai perbedaan, dan untuk mendukung inovasi di dalam organisasi. Soal nomor 8, apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Peran kepemimpinan seorang
Dalam sebuah organisasi, untuk pengambilan keputusan dibutuhkan tanggung jawab yang besar. Untuk mengetahui baik tidaknya suatu keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Nomor 9, bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi? Diskusikan mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara etis dan sosial mengakui bahwa organisasi adalah bagian dari komunitas yang lebih besar dan mempertimbangkan dampak dari suatu keputusan atau tindakan pada semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan eksternal yang tidak termasuk instansi pemerintah, pelanggan, dan kelompok kepentingan khusus seperti mereka yang peduli dengan lingkungan alam. Instansi pemerintah, perusahaan diwajibkan secara hukum untuk beroperasi dalam batas-batas peraturan pemerintah, termasuk persyaratan perlindungan lingkungan, aturan kesehatan dan keselamatan pekerja, dan banyak undang-undang dan peraturan lainnya. Dengan pelanggan, pemangku kepentingan lainnya, terutama memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan barang dan jasa. Dan terakhir, kelompok kepentingan khusus. Kelompok kepentingan khusus berusaha untuk menyuarakan keprihatinan pemangku kepentingan, terutama tentang hak-hak karyawan dan lingkungan alam. Konsep dari pembangunan berkelanjutan, perhatian ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan kelestarian lingkungan telah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat bagi para pemimpin bisnis. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan, sehingga globalisasi telah ikut berkontribusi pada isu-isu etika yang terjadi. Misalnya dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, memberikan kemudahan akses tentang isu-isu etika yang sedang terjadi di negara atau wilayah lain, sehingga informasi tersebut akan cepat ditanggapi oleh pemangku kepentingan eksternal di belahan wilayah lain tentang isu tersebut. Kode etik, kemudian nomor 10. Kemudian soal nomor 10 yaitu kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Kurang setuju. Menurut kami, kode etik merupakan salah satu hal yang cukup penting bagi sebuah organisasi. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai perusahaan tentang etika dan tanggung jawab sosial. Itu menjelaskan kepada karyawan apa yang diperjuangkan perusahaan dan harapannya untuk perilaku karyawan. Kode etik dapat mencakup berbagai masalah, termasuk pernyataan nilai pedoman perusahaan, pedoman yang terkait dengan masalah seperti keselamatan kerja, keamanan informasi, hak milik atau privasi karyawan, dan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan, keamanan produk, dan hal lain yang menjadi perhatian kepada pemangku kepentingan. Kode etik tertulis menjelaskan dan secara formal menyatakan nilai-nilai perusahaan dan perilaku etis yang diharapkan. Namun penting bahwa manajer puncak mendukung dan membuat kode melalui tindakan mereka, termasuk penghargaan untuk kepatuhan dan disiplin untuk pelanggaran. Jika tidak, kode etik tidak memberikan kontribusi substantif terhadap perilaku etis dan memang dapat bertindak memicu ketidakpuasan dan sinisme karyawan. Berikut merupakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi akan kami lampirkan jika diminta. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.